Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat. Kali ini kita akan membahas tentang global warming atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global. Nah, di sini kita sudah ada seorang narasumber yang akan menjelaskan wawasan lebih luas tentang pemanasan global. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Juwanto Wibowo SM. Oke Pak, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Juwan Satria Wardana. Saya Ade Satria Utama. Saya Zainadin Zidan. Dan saya Jen Firsanda Pradita. Oke Pak, maaf sebelumnya boleh Bapak ceritakan bagaimana riwayat pendidikan Bapak sebelumnya? Baik, terima kasih sudah ada pertanyaan seperti ini. Kalau pendidikan riwayatnya ya hampir sama seperti kamu, ya kan? Jadi SD kita di kisaran SMP, nggak perlu saya ceritakan dari SD SMP ya kan, tapi terakhirnya sampai SMK dan kuliah menempuh pendidikan S1 di Universitas Asahan, mengambil jurusan ekonomi manajemen sampai tamat, ya kan? Jadi itulah sementara. Oke. Sekarang kegiatan Bapak itu di mana, Pak? Untuk kegiatan saat ini kita aktif di beberapa kegiatan. Ya, kalau untuk cari cuan, ya kan, cari uang pasti itu, ya kan, pasti kita berwirausaha sekaligus menjadi ketua koperasi syariah. Jadi kita lebih banyak pengabdian ke masyarakat. Di organisasi kita juga ada lembaga keagamaan yang kita pimpin, gitu. Jadi kita menjadi wakil ketua DPD Kabupaten Asahan di lembaga keagamaan. Baik nih Pak, langsung saja kita masuk ke inti kegiatan kali ini untuk tentang membahas pemanasan global. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak nih, pemanasan global itu seperti apa ya? Baik, sekali lagi terima kasih ya. Kalau untuk dari pertanyaan saudara Juan tentang pemanasan global, kita mungkin mulai dari arti harfiah dari pemanasan global. Jadi yang namanya artinya pemanasan global berarti ada dua kata, pemanasan dan global, gitu. Jadi yang namanya pemanasan, sesuatu yang awalnya dingin menjadi bertambah panas, itu namanya pemanasan, bergerak menjadi panas. Global dari suku katanya dari globe, artinya seluruh, gitu. Jadi semua panas, mulai dari udaranya panas, bumi panas, airnya juga panas. Jadi itu yang kita ketahui. Jadi di seluruh dunia ini ada peningkatan suhu rata-rata. Jadi yang kemarin kalau kita cerita dari dari Bapak sendiri ya, Bapak kecil dulu, cuacanya nggak begini panas, gitu. Jadi ini ada perubahan suhu sehingga ini menjadi isu pemanasan global atau global warming. Untuk ciri-ciri pemanasan global itu seperti apa ya Pak? Kalau ciri-cirinya sendiri bisa kita lihat di sekeliling kita, ya kan, dari cuaca yang panas, ya kan, cuaca apalagi sekarang itu di berapa hari ke belakang ya, seminggu ke belakang ini suhu kita ini lumayan ekstrim ya, perubahan suhu. Terus kalau kita lihat dari media televisi mainstream, itu ada kabar tentang pencairan es ya, pencairan es di kutub utara, gitu ya, di kutub utara. Terus yang ketiga yaitu karena akibat kutub utara itu es yang mencair, maka akan air laut ya, permukaan air laut itu akan naik. Kalau di Jakarta sendiri ya kan, di media-media mainstream itu naik permukaan air laut itu setiap tahunnya itu kurang lebih 30 cm. Jadi bisa dibayangkan itulah dampak-dampak yang diakibatkan dari pemanasan global. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Jadi gini Pak, penyebab terjadi pemanasan global itu kan
lebih spesifiknya itu seperti apa, Pak? Penyebab terjadinya pemanasan global, ya, kalau kita tilik lagi ya, pemanasan global itu pasti disebabkan rata-rata karena lebih faktor ke manusia, ya kan, faktor ke manusia, aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan, ya, penggunaan fosil. Boleh kita baca lagi literasi, pemanasan global ini mulai terjadi itu di era industrialisasi, yaitu di era tahun 1800-an, di mana era industri itu terjadi. Mesin-mesin sudah dibuat, nah, sehingga penggunaan bahan bakar fosil, ya, bahan bakar fosil itu semakin banyak. Ke belakang ini lebih banyak lagi, produksi kendaraan fosil itu semakin tinggi. Makanya pemerintah juga sekarang lebih mengurangi dampak dari penggunaan energi fosil. Jadi banyak kendaraan-kendaraan listrik sekarang yang dibuat. Makanya dampak-dampak itulah yang bisa menjadi penyebab, ya, atau yang berkontribusi untuk menimbulkan pemanasan dan pemanasan global gitu, ya. Sebelumnya tadi kan Pak sudah Bapak jelaskan tentang dampak negatif pemanasan global seperti kutub utara yang mencair, ya kan Pak. Jadi selanjutnya dampak positif di masyarakat itu kira-kira apa, Pak? Seperti apa dampak positif ke masyarakat tentang pemanasan global itu, Pak? Untuk pemanasan global memang kebanyakan, ya, yang kita bahas itu lebih ke negatif gitu, yang hal-hal yang kebakaran semua lebih banyak. Memang ada beberapa yang namanya positif, pasti ada negatif, ya kan. Dampak positifnya pasti ada gitu, pasti ada. Kita boleh lihat di jurnal global, ya kan, bahwa ada suatu negara yang bahkan dia tidak pernah kedapatan panas matahari, ya. Dengan pemanasan global saat ini dia bisa merasakan itu gitu, dia bisa merasakan itu. Jadi itu mungkin yang sebagian kecil. Kalau yang kita di daerah yang bisa tropis, ya, yang bisa menikmati panasnya full, malam full, ya, mungkin lebih tidak terasa dampak positifnya. Tapi di beberapa negara yang butuh panas, ya, yang suhunya itu di bawah minus, itu pasti dia merasakan dampak positifnya. Itu mungkin sebagian dampak positif yang saya ketahui gitu, ya. Baik Pak, selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya yaitu Jidan. Sebelumnya Pak, kalau misalnya global warming ini atau pemanasan global ini terus terjadi tanpa dikurangin itu Pak, dampaknya itu gimana Pak? Kalau dampak dari pemanasan global ini yang tidak bisa dihentikan gitu, maksudnya, ya kita bisa tahu sendiri, ya, kalau namanya panas, lama-lama panas, tidak panas, berarti akan ada kehancuran, atau paling nggak gini sih, dari sisi yang gampangnya akan terjadi perubahan adaptasi atau perubahan iklim. Nah, yang dulunya itu musim panas, ya, kita kemarin di tahun 2023, ya, ini kan 2024, ya, 2023 biasanya kalau sebelum di 2000-an, sebelum pemanasan global ini meningkat, itu bisa kita baca kalau di bulan mulai Oktober, November, Desember itu insya Allah hujan, ya. Tapi semenjak pemanasan global ini cuaca itu jadi berubah, jadi tidak terkendali. Ada dampak-dampak dari pemanasan global ini, yang kemarinnya itu, dulunya itu musim panasnya itu di bulan Januari sampai Mei sampai Juni, sekarang bisa berubah panasnya jadi ke bulan Desember. Makanya akan terjadi yang barusan, itu dampaknya ada El Nino. Itu karena perubahan itu tadi, perubahan iklim, ya, karena pemanasan global jadi iklimnya berubah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kan tadi Pak banyak perubahan-perubahan iklim yang terjadi karena pemanasan global ini Pak. Jadi kalau efek ke manusia ini ada penyakit atau gimana Pak menurut Bapak? Kalau dampak ke manusia itu udah pasti, ya, udah pasti. Kalau
efek ke manusia secara langsung mungkin gini, karena panas terik otomatis kita lebih ke rentan terhadap penyakit saluran pernapasan, paru-paru terutama, karena panas itu berdampak kepada penyakit paru-paru di pernapasan atau ISPA, sakit ISPA, ya kan, ya infeksi saluran pernapasan. Jadi kita boleh cek kemana-mana, banyak orang demam, flu atau ke rumah sakit yang jadi sakit saluran pernapasan itu lebih banyak terjadi ketika cuaca itu panas, ya kan. Jadi perubahan panas itu dampak yang langsung kita rasakan. Kalau yang lain-lainnya adaptasi kita pasti berubah karena musim panas yang terik kita pasti berubah sehingga banyak lagi menggunakan AC, ya kan, menggunakan AC. Menambah lagi efek rumah kaca, ya kan, efek rumah kacanya jadi berubah, gas rumah kaca sehingga menjadi kerusakan di ozon. Itu yang dampak langsung yang bisa kita rasakan. Pada pemanasan global ini tentunya memiliki banyak dampak negatifnya. Kalau boleh tahu cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global ini? Untuk mengurangi dampak pemanasan global, ya kan, ya paling bisa kalau untuk dihentikan kayaknya sulit, ya kan. Paling bisa kita mengurangi dampaknya. Yang paling utama langkahnya yang pertama ya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, ya kan, yang naik kendaraan beralih menjadi angkutan umum atau listrik. Yang kemarin kalau sekolah berapa, satu kelas 40 orang, sekarang ganti naik bis, jadi jalan cuma satu bis kan. Kemarin kalau naik sepeda motor 40 sepeda motor makan bikin asap, nah kan jelasnya itu. Kurangi. Kalau yang dampak yang paling besar ya kalau bisa kita pakai sepeda listrik atau kendaraan listrik, itu pun ya mengurangi kan. Jadi itu terus itu tadi dari tingkah laku ataupun budaya, kurangi penggunaan penggunaan alat-alat makan yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya seperti plastik, aqua itu kan aqua itu saya lebih tidak menyebutkan merek ya. Seperti botol-botol plastik. Ya, botol plastik bisa dengan cara 3R, reuse, reduce dan recycle. Jadi lebih dimanfaatkan, jangan sekali pakai buang. Itu bisa digunakan. Menggunakan bahan-bahan yang alami, ya kan. Kalau bungkus nasi ya pakai daun pisang, pakai hal-hal yang lebih ke nabati. Itulah hal kecil yang mungkin kayaknya sepele tapi perlu kita perhatikan supaya kita bisa mengurangi dampak dari pemanasan global itu. Pada pemanasan global ini tentu saja memiliki kaitan dengan efek rumah kaca yang seperti tadi, yang pemakaian AC yang berlebihan. Terus apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca tersebut? Untuk efek rumah kaca itu lebih gini ya, itu sebenarnya istilah. Jadi kita di bumi ini diliputi oleh atmosfer. Jadi kalau bumi itu bulat, di atasnya itu ada kayak apa ya, gas rumah kaca itu atmosfer, sehingga ketika efek rumah kaca karena dampak dari asap fosil, penggunaan AC itu berkumpul di atas menjadi di lapisan ozon itu menjadi gas rumah kaca namanya. Jadi sinar matahari itu ketika menyinari bumi itu panasnya tidak bisa tembus, jadi panas. Nah, itulah makanya terjadi efek rumah kaca. Jadi kita kalau bahasa Jawanya di dalam bumi ini semromong. Nah, panas. Jadi kayak di dalam satu ruangan karena kita yang kepanasan itu. Jadi itulah efek rumah kaca, itu gas yang menyelimuti atmosfer ya. Jadi efek itu panas sehingga bumi juga menjadi panas. Karena bumi jadi panasnya lebih ya, yaitu jadinya istilah yang kita sering sebut efek rumah kaca. Jadi itu yang kita seperti kayak greenhouse ya. Kalau greenhouse itu kan
kayak dibungkus ya, dibungkus kaca gitu atau sejenis kaca, jadi di dalamnya itu jadi panas gitu. Jadi itulah dampaknya yang boleh kita sampaikan kan. Baik Pak, untuk pertanyaan dari kami sudah habis nih. Closing statement deh dari Bapak tentang materi kita pada hari ini. Baik ya, kalau dari saya closing statementnya apa ya? Mulailah dari hal-hal yang paling kecil seperti itu tadi 3R ya kan. Mulai dari penggunaan kendaraan, jangan kalau ada 3 orang kendaraannya satu-satu gitu ya, berdua bonceng gitu, jadi bareng nebeng atau apa. Mulai dari yang kecil aja, apa yang sudah kita buat untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Itu dari saya, mungkin ya sudah. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Pak, kami juga berterima kasih kepada Bapak yang mana telah melonggarkan waktunya, bersedia menjadi narasumber kami dalam kegiatan kami ini. Dan pastinya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami, yaitu menambah wawasan lebih tentang pemanasan global. Sebelumnya kami berminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian dari hasil video kami tentang pemanasan global. Jika ada pertanyaan-pertanyaan kami yang belum tersampaikan atau yang belum terjelaskan oleh teman-teman, kalian bisa ya ini di bawah komen pertanyaan-pertanyaan kalian yang ingin kalian tanyakan. Tapi sebelum itu, kalian like dulu, subscribe, dan di-share-share ke keluarga kalian. Mau yang bapak kalian, mau mama kalian, terserah lah. Yang penting di-share-share ya. Nanti kami kasih hadiah. Oke? Dadah.